Alejandro Garnacho ada contoh sempurna dari apa yang pernah dikatakan oleh Cristiano Ronaldo sebelum meninggalkan Manchester United. Kamu berbicara kepada mereka, tapi kata-katamu masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Dalam waktu hanya 18 bulan, pemain muda ini berubah drastis. Dari seorang talenta dicintai fans, menjadi salah satu wajah paling kontroversial di klub. Dan sebenarnya, ini bukan cerita tentang pemain yang buruk. Ini adalah cerita tentang pemain yang terlalu cepat mendapatkan pujian. Awal semuanya dimulai pada tahun 2022. Alejandro Garnacho memaksa jalannya sendiri ke tim utama Manchester United. Bukan karena keberuntungan, tapi karena performanya memang luar biasa. Pada saat itu, Marcus Rashford sedang mengalami periode terburuk dalam karirnya. Dalam 25 pertandingan, ia hanya mencetak 4 gol dan 2 assist. Karena itulah Garnacho terasa seperti udara segar bagi tim. Kesempatan pertamanya datang dari pelatih interim saat itu, Ralf Rangnick. Sejak menit pertama, bakat Garnacho langsung terlihat. Dia bermain tanpa beban, tanpa sistem yang terlalu kaku. Tipe pemain liar yang semakin jarang ditemukan di sepak bola saat ini. Namun masalah mulai muncul ketika Erik ten Hag mengambil alih tim. Ten Hag sempat mengisolasi Garnacho dari skuad utama. Dan sebenarnya keputusan itu masuk akal. Garnacho beberapa kali terlambat datang ke latihan pramusim. Akibatnya, ia bahkan tidak dimainkan 1 menit pun dalam pertandingan uji coba. Setelah menyadari kesalahannya, Garnacho meminta maaf. Dan ketika pelajaran itu dianggap selesai, Ten Hag kembali memberinya kesempatan. Gaya permainan United saat itu sangat cocok untuknya. Akhirnya pada saat itu, Garnacho bersinar di dalamnya. Gol pertamanya untuk klub datang dengan cara yang sempurna. Dia mencetak gol dengan assist dari idolanya sendiri, Cristiano Ronaldo. Bahkan setelah mencetak gol, Garnacho meminta Ronaldo melakukan selebrasi khasnya. Itulah sisi rendah hati Garnacho yang dulu pernah terlihat. Di Premier League, Ten Hag mulai menggunakan Garnacho sebagai super sub. Saat itulah Ten Hag sadar, Garnacho bukan sekedar talenta. Dia adalah penentu pertandingan. Musim pertamanya berakhir dengan 5 gol, tidak terlihat spektakuler. Namun 3 diantaranya datang di Premier League dan semuanya di menit-menit terakhir pertandingan. Kemudian datang momen yang membuat namanya mendunia. November 2023. Pertandingan melawan Everton di Goodison Park. Bola melambung di udara, Garnacho berbalik dan melakukan tendangan salto luar biasa. Gol yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1 dekade. Gol itu kemudian memenangkan FIFA Puskas Award. Fans bahkan mulai membandingkannya dengan legenda seperti Wayne Rooney. Musim itu ia menutup kompetisi dengan 10 gol. Bagi klub yang hanya finish di posisi ke-8, itu bukan statistik yang buruk. Di Old Trafford, fans bahkan mengganti lagu legendaris FIFA Ronaldo menjadi FIFA Garnacho. Dan disitulah jebakannya, karena ego Garnacho mulai tumbuh. Cristiano Ronaldo pernah mengatakan, kesalahan terbesar pemain muda adalah mereka merasa sudah tahu segalanya dan berhenti belajar. Perbandingan dengan Ronaldo di sini sangat penting. Ketika Ronaldo memenangkan Ballon d'Or pertamanya di Old Trafford, ia tidak berhenti bekerja keras. Justru sebaliknya, ia berlatih 2 kali lebih keras. Sementara Garnacho, dia baru mendapatkan sebagian kecil dari kejayaan itu, namun mulai hidup dari masa lalu. Padahal 1 gol melawan Everton tidak cukup untuk membuat seorang pemain menjadi tak tersentuh. Semua berubah ketika Ruben Amorim datang ke Old Trafford. Ia membawa sistem yang ketat seperti di Sporting. Dalam sistem ini, gol indah Garnacho tidak berarti apa-apa. Pemain harus mengikuti struktur tim. Dan bagi Garnacho, ini menjadi pukulan besar bagi egonya. Perlahan, ia mulai kehilangan tempat di tim. Bukan hanya karena peluang yang terbuang, tetapi karena tim menjadi lebih rentan secara defensif di sisi tempat ia bermain. Statistik menunjukkan lawan lebih sering menyerang melalui sisi Garnacho. Dia mulai dianggap titik lemah dalam sistem. Insiden menghancurkan segalanya, Desember 2024. Dalam sebuah pertandingan, Garnacho sedang bersiap masuk ke lapangan. Amorim memberinya instruksi. Namun Garnacho justru berbalik dan pergi. Sikap ini dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Akibatnya, ia langsung dikeluarkan dari skuad untuk Manchester Derby. Bahkan para pemain senior seperti Bruno Fernandes, Casemiro, dan Harry Maguire sempat duduk bersamanya dan memberi nasihat. Mereka mengatakan satu hal sederhana, berhenti memikirkan dirimu sendiri, turunkan egomu. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam final Liga Eropa, Garnacho hanya bermain 20 menit. Setelah pertandingan, ia mengeluh di depan media. Ia berkata, sepanjang musim saya bermain di setiap pertandingan, tapi hari ini saya hanya mendapat 20 menit. Bagi banyak orang, kalimat itu menunjukkan satu hal. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada tim. Akhirnya, Amorim mengatakan sesuatu yang sangat keras di depan ruang ganti. Lebih baik kamu berdoa agar ada klub yang mau merekrutmu. Tak lama kemudian, Garnacho meninggalkan Manchester United.
Pada akhir bursa transfer musim panas, ia bergabung dengan Chelsea dengan harga sekitar 45 juta euro. Banyak yang mengira ini akan menjadi awal baru, namun kenyataannya tidak semudah itu. Di bawah pelatih Enzo Maresca, Garnacho kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dalam 17 pertandingan Premier League, ia hanya mencetak 1 gol. Setelah Maresca pergi, Chelsea menunjuk pelatih baru, Liam Rossanier. Di bawah Rossanier, Garnacho bahkan lebih sering duduk di bangku cadangan. Pelatih itu sengaja mengujinya, apakah ia akan menyerah atau justru bekerja lebih keras. Namun karir Garnacho sebenarnya belum selesai. Dia masih 21 tahun, masih ada waktu untuk berubah. Namun satu hal sudah jelas, dengan egonya sendiri, ia merusak reputasinya di klub yang pertama kali memberinya kesempatan.